Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Azizi Saputra. Saya perwakilan dari kelompok 8 mata kuliah Ulumul Hadis. Di sini kelompok kami akan memaparkan sebuah materi yang membahas tentang kitab Al-Muwatta. Untuk itu, mari kita dengarkan penjabaran materi ini dari pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Fadlian Safani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi Imam Malik dan kandungan hadis di dalam kitabnya, yaitu Al-Muwatta. Yang pertama, biografi Imam Malik. Nama lengkap Imam Malik singkatnya yaitu Malik bin Anas bin Amir Al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi. Ayahnya adalah seorang perawi hadis yang berasal dari kabilah Bani Asbah di Yaman, dan ibunya bernama Aliyah binti Syuraik yang berasal dari kabilah Azdi. Adapun kakeknya yaitu Abu Amir yang merupakan seorang pembesar dari kalangan tabi'in. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat. Imam Malik memiliki sebutan lain yaitu Imam Dar al-Hijrah atau Imam dari kota Madinah, karena dalam sejarahnya beliau tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji. Imam Malik telah mulai mempelajari hadis dan fikih sejak usia dini. Selain itu, beliau juga telah hafal Quran di usianya ini. Dalam mencari ilmu, beliau berguru kepada 900 orang guru. Lebih rincinya yaitu 300 dari kalangan tabi'in dan sisanya yaitu 600 dari kalangan tabi'in. Adapun gurunya yang terkenal yaitu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman atau disebut juga Rabi'ah Ar-Ra'i atau Rohida, yang merupakan guru beliau ketika masih muda, dan Abdurrahman bin Hurmuz yang merupakan guru yang sangat Imam Malik hormati dan kagumi kedalaman ilmunya. Semua guru Imam Malik telah merepresentasikan semua disiplin ilmu, mulai dari fikih dan logika hingga hadis dan ucapan sahabat. Dan berguru dengan mereka semua, beliau menjadi ahli fikih sekaligus ahli hadis pula. Ketika usia beliau 17 tahun, yang lebih tepatnya yaitu selepas studinya selesai, beliau mulai mengajar hadis dan menyampaikan fatwa-fatwanya tentang fikih Islam, yang tentunya dengan persetujuan dari para ulama. Dalam pengajarannya, beliau memiliki dua majelis taklim, yaitu majelis hadis dan majelis akbar. Dalam fatwa, beliau merupakan seorang ulama yang sangat berhati-hati dalam berfatwa, sehingga beliau tidak menjawab atau enggan untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya masih tidak beliau ketahui, agar terhindar dari kesalahan fatwa. Namun beliau tetap mengkaji masalah tersebut. Adapun muridnya yang sangat berpengaruh dan banyak mengambil hadis darinya yaitu Imam Syafi'i, yang merupakan imam salah satu mazhab besar yaitu mazhab Syafi'i. Karya utama Imam Malik adalah Al-Muwatta yang beliau tulis pada zaman Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur dan selesai pada zaman Al-Mahdi. Kitab ini berisi tentang hadis sekaligus fikih, karena selain berisi hadis dari Nabi Muhammad SAW, juga dimuat asar-asar sahabat dan tabi'in yang merupakan pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab-kitab lain selain kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yaitu Risalah ila Ibnu Wahab fi Al-Qadr, Risalah fi Al-Aqdiyah, Risalah ila Al-Layat bin Sa'ad, Kitab Tafsir fi Gharib Al-Quran, Kitab Al-Siyar, Kitab Al-Manasik, dan lain-lain. Selepas Imam Malik menghimpun hadis-hadis dari kurang lebih 900 orang gurunya, beliau melakukan penyeleksian sekitar 40 tahun lamanya
untuk menghindari adanya pengulangan hadis, sehingga jumlah hadis tersisa beberapa ribu saja. Menurut perhitungan Abu Bakar Al-Abhari, jumlah athar dari Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta adalah 1720. Lebih rincinya yaitu 600 yang musnad, 222 yang mursal, 613 yang mauquf, dan 285 yang maqtu'. Sedangkan menurut kitab yang ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis yang tercantum dalam Al-Muwatta berjumlah 1824. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartika Nur Faiza, dan di sini saya menjelaskan mengenai metode penghimpunan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Jika ditelaah, maka metode penghimpunan kitab Al-Muwatta ini adalah dengan menggunakan metode pembukuan hadis yang berdasarkan klasifikasi hukum Islam atau yang biasa disebut dengan abwab fiqhiyah, yang mana di dalamnya mencantumkan hadis yang marfu atau hadis yang berasal dari Nabi, hadis mauquf yang berasal dari sahabat, dan munqati, yaitu hadis yang sanadnya terputus oleh salah satu peringkat rawi. Kemudian terkadang Imam Malik juga menuturkan perbuatan atau kesepakatan penduduk Madinah sesuai tema yang dibahas atau sesuai tema yang diangkat, dan menambahkan pendapatnya sendiri mengenai arti linguistik sebuah kata atau maksud sebuah kalimat. Dan dalam penyusunannya, kitab Al-Muwatta ini disusun kurang lebih selama hampir 40 tahun pada abad kedua, tepatnya pada tahun 137 Hijriah hingga 170 Hijriah. Ketika menyusun kitab Al-Muwatta ini, Imam Malik telah mengumpulkan hadis dari 900 orang syekh, kemudian menyeleksinya agar tidak terjadi pengulangan, sehingga dalam kitab ini tersisa hanya beberapa ribu hadis saja. Kemudian pada proses penyeleksian hadis ditemukan ada 4 kriteria yang dikemukakan Imam Malik dalam mengkritisi periwayatan hadis tersebut. Yaitu yang pertama, riwayatnya bukan orang yang berperilaku jelek, yang kedua bukan ahli bid'ah, yang ketiga bukan orang yang suka berdusta dalam hadis, dan yang terakhir adalah bukan orang yang tahu ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Wardah Enafis. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sistematika dan pengklasifikasian dari kitab Al-Muwatta. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwasanya kitab Al-Muwatta merupakan salah satu kitab populer di kalangan ulama, baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Baik kitab Al-Muwatta ini dikenal sebagai kitab hadis maupun kitab fikih sekaligus. Kitab ini ditulis oleh Imam Malik bin Anas, yaitu adalah salah satu ulama yang hidup pada abad kedua Hijriah. Kitab Al-Muwatta ini pertama kali dicetak pada masa Khalifah Al-Mahdi, yang kemudian diperbanyak menjadi lebih dari 20 naskah pada masa Harun Ar-Rasyid, dan diteruskan sampai menjadi 80 naskah, dan semua naskah itu diriwayatkan sendiri oleh Imam Malik. Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat mengenai isi dari kitab Al-Muwatta ini, tetapi menurut Abu Zahra, kitab ini adalah kitab fikih, dan tujuan Imam Malik mengumpulkan hadis adalah untuk mengetahui fikih dan undang-undangnya. Al-Muwatta, karya Imam Malik yang merupakan kitab hadis bersistematika fikih ini, berdasarkan kitab tahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Al-Muwatta ini terdiri dari 2 juz, 61 kitab dan 1824 hadis. Dan di dalam semua bab dapat kita klasifikasikan menjadi fikih bab yang masuk kepada fikih ibadah, fikih munakahah, fikih muamalah, dan fikih jinayah. Yang pertama yaitu fikih ibadah. Terdapat pada semua bab yang berada di juz 1, yaitu yang dimulai dari bab waktu sholat sampai dengan bab haji. Kemudian terdapat juga di dalam juz 2 yang membahas mengenai janji dan sumpah, jihad, binatang buruan, kurban, sembelihan, dan akikah. Kemudian di dalam fikih munakahat, yaitu pada bab waris, nikah, talak, dan persusuan. Kemudian yang ketiga yaitu yang masuk ke dalam fikih muamalah, yaitu pada bab jual beli, peminjaman, penyiraman, menyewa tanah, dan syufa'ah. Dan kemudian yang terakhir yaitu fikih jinayat, yaitu ada pada bab hukum, wasiat, kemerdekaan, dan persaudaraan, budak mukatabah,
budak mudorobah, hudud, minuman orang berakal, dan sumpah. Setelah mengkaji tentang sistematika isi dari kitab Al-Muwatta, ternyata tidak semua bab membahas mengenai fikih saja. Terdapat pembahasan di luar fikih, yaitu salah satunya adalah pada bab jami, qadar, akhlak yang baik, memakai pakaian, dan sampai kepada bab nama-nama Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sistematika dan pengklasifikasian kitab Al-Muwatta, ternyata tidak semua bab membahas mengenai fikih, tetapi terdapat pembahasan di luar fikih juga. Dan terdapat keunikan tersendiri di dalam kitab Al-Muwatta ini. Jika di dalam kitab-kitab fikih lain, awal pembahasan bab didahului mengenai toharo, akan tetapi di dalam kitab Al-Muwatta ini babnya didahului oleh waktu-waktu sholat, baru kemudian membahas mengenai toharo. Kemudian saya akan bahas tentang perspektif ulama mengenai kitab Al-Muwatta. Walaupun kitab Al-Muwatta termasuk kitab yang tertua, ternyata Imam Malik telah berupaya melakukan penyeleksian. Namun demikian, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas hadis-hadis dalam kitab Al-Muwatta ini. Selain sahih, ada juga yang mengkategorikannya sebagai hadis yang mursal, munqati, dan mud'al. Dalam sudut pandang yang berbeda, hal yang sering dibahas mengenai kitab ini adalah dalam menentukan bagaimanakah posisi Al-Muwatta ini. Apakah kitab ini difungsikan sebagai kitab hadis, ataukah kitab fikih, ataukah kitab hadis dan juga kitab fikih. Kemudian sebagian ulama mengklasifikasikannya sebagai kitab fikih, dan yang lainnya mengelompokkannya sebagai kitab hadis, dan ada juga yang mengelompokkannya sebagai kitab hadis sekaligus fikih. Menurut ulama yang berpendapat kitab ini difungsikan sebagai kitab fikih, alasannya karena yang pertama adalah motivasi dari penyusunan Al-Muwatta ini tidak untuk menghimpun satu kitab hadis, tetapi hanya untuk menganalisa fikih dan hukumnya. Kemudian yang kedua, susunan kitab Al-Muwatta ini didasarkan atas bab-bab fikih. Kemudian yang ketiga, penyusunan Al-Muwatta ini dinilai mengabaikan sanad dan terbukti dengan banyaknya sanad hadis itu yang mursal dan munqati dan mutal di dalamnya. Kemudian banyaknya syarat kitab Al-Muwatta ini, Imam Malik, perkataan sahabat, fatwa tabi'in, dan pendapat Imam Malik sendiri dalam kitab Al-Muwatta tersebut ditulisnya. Untuk peringkat Al-Muwatta ini, Al-Suyuti berpendapat bahwa diletakkan pada peringkat yang pertama. Alasannya karena Imam Malik sangat selektif dalam menerima hadis, dan ternyata hadis yang terputus sanadnya tersebut bersambung dalam kitab sahih yang lain. Sedangkan menurut Syu'bi Al-Solih cenderung mengatakan bahwa peringkat Al-Muwatta adalah setelah Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim. Terlepas dari pro kontra, pendapat tentang penilaian ulama kitab Al-Muwatta ini telah memberikan sebuah kontribusi besar bagi hasanah pembukuan hadis Nabi di satu sisi, dan sejarah pembentukan hukum Islam di sisi lain. Kemudian adapun kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama sebagai syarh terhadap kitab Al-Muwatta ini, antara lain adalah yang pertama Al-Muntaqha Syarh Muwatta Malik yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Walid Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad bin Ayyub Al-Waji dalam terbitan Darul Kutub Ilmiah Beirut pada tahun 1999. Kitab ini terdiri dari 9 jilid. Kemudian yang kedua, kitab Al-Ima ila Atraf Al-Muwatta yang ditulis oleh Syekh Al-Jalil Al-Alim Abu Abbas bin Ahmad bin Thohir Al-Dani Al-Andalusi. Kitab ini dicetak pada tahun 2003 di Riyadh oleh percetakan Maktabah Ma'arif dan terdiri dari 4 jilid. Dalam edisi terbitan tersebut, karya Al-Dani ini ditahqiq oleh Abdul Bari Abdul Hamid. Kemudian 3, kitab Al-Maswa Syarh Al-Muwatta yang ditulis oleh Syekh Waliyullah Al-Dahlawi dan ditahqiq oleh para pakar di bawah supervisor penerbit Darul Kutub Ilmiah. Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan dicetak di Beirut oleh percetakan Darul Kutub Ilmiah pada tahun 1983. Yang keempat, kitab Syarh Al-Arzaqani ala Al-Muwatta oleh Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zakarni Al-Misri Al-Arzahri Al-Maliki. Kitab ini terdiri dari 5 jilid dan dicetak di Kairo oleh percetakan Darul Hadis pada tahun 2006. Kitab ini yang ditahqiq oleh Muhammad Fuad bin Abdul Baqi ini terdiri dari 4 jilid. Kemudian yang 5, Mausu' Syuruh Al-Muwatta yang dalamnya terdiri dari 2 syarah, yaitu Al-Tahmid, Al-Tamhid wa Al-Istighra oleh Abu Bakar Yusuf bin Abdullah bin Abdul Bar, dan yang kedua adalah
Al-Qurs yang ditulis oleh Abu Bakar bin Muhammad Abdullah bin Arabi Al-Maliki. Kedua kitab yang berjumlah 25 jilid ini ditahqiq oleh Abdul bin Abdul Muhsin Al-Turki dan dicetakkan di Kairo oleh percetakan Markas Hijr. Kemudian yang terakhir Tanwir Al-Hawalik Syarh ala Muwatta' Malik oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuti dan ditahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi. Kitab ini diterbitkan di Beirut oleh percetakan Darul Kutub Ilmiah pada tahun 1907, cetakan yang pertama. Baik, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kitab Muwatta' Imam Malik. Kitab Al-Muwatta' ini mempunyai karakteristik yang salah satunya ialah kitab ini bisa diklasifikasikan menjadi dua. Di antaranya yaitu bisa menjadi kitab hadis, bisa menjadi kitab fikih. Mengapa bisa dikatakan menjadi kitab fikih? Dikarenakan sistematika dalam kitab Al-Muwatta' ini penyusunannya seperti kitab fikih. Hal ini tentunya membuat Al-Muwatta' berbeda dengan kitab-kitab sahih lainnya, karena bisa dikatakan menjadi dua kitab, yaitu kitab hadis dan kitab fikih. Lalu di penyusunannya, di bidang penyusunannya, Imam Malik mengumpulkan hadis dari 900 orang syekh dan menyeleksi supaya tidak terdapat pengulangan dalam membahas masalah yang sama. Sehingga dalam penyusunannya tersisa hanya beberapa ribu hadis saja. Lalu untuk yang ketiga, untuk hal lain, kitab ini juga dianggap banyak ulama sebagai kitab yang sahih dan ditempatkan sejajar dengan beberapa kitab-kitab sahih lainnya. Bahkan ada ulama yang memperingkatkan Al-Muwatta' ini menjadi peringkat pertama. Ada juga yang memperingkatkannya ke peringkat kedua. Baiklah, lalu dalam kitab Al-Muwatta' ini menghimpun hadis-hadis yang lengkap, mulai dari hadis Nabi, qaul sahabat, qaul tabi'in, ijma' ahlul Madinah, dan pendapat Imam Malik itu sendiri. Berikut yang dapat saya contohkan dari beberapa qaul yang terdapat di kitab Muwatta' Malik. Yang pertama yaitu qaul Imam Malik dalam kitab Muwatta' Malik juz 2 nomor 1466. Qala Malik summa lam na'lam ahadan waratha ghairu jadataini mundu kanal islamu ilal yaumi. Lalu yang kedua ada qaul sahabat dalam kitab Muwatta' Malik juz 1 nomor 88 yang berbunyi Hadatsani Yahya an Malik an Nafi'in anna Abdullah bin Umar kana idza ra'a fan sarafa fatawadda'a thumma raja'a fabana wa lam yatakallam. Lalu yang ketiga ada qaul tabi'in dalam kitab Muwatta' Malik juz 1 nomor 50 yang berbunyi wa hadatsani an Malik annahu ra'a Rabi'ata bin Abi Abdurrahman yaqlisu iraran wa huwa fil masjidi fala yansarifu wa la yatawaddau hatta yusalliya. Tersebut merupakan beberapa contoh dari qaul yang terdapat dalam kitab Muwatta' Malik. Lalu setelah kita mengetahui beberapa karakteristik dan ciri khas dari kitab Imam Malik tersebut, kita akan beranjak ke pembahasan kelebihan dari kitab Muwatta' Imam Malik. Yang pertama yaitu banyak ulama yang mengakui bahwa kitab Al-Muwatta' ini adalah kitab hadis pertama yang berisi hadis sahih. Lalu yang kedua, Al-Muwatta' bisa disebut dengan kitab yang bersifat fleksibel, di mana yang tadi sudah saya bahas bisa disebut dengan kitab hadis dan bisa disebut juga dengan kitab fiqih. Lalu yang ketiga, dalam penggunaan metode pembukuan Al-Muwatta' menggunakan hadis yang berasal dari Nabi, sahabat, para tabi'in, ijma' ahlul Madinah, dan pendapat Imam Malik itu sendiri. Lalu yang keempat, periwayatan Al-Muwatta' ini berasal dari Imam Malik, maka bisa dikatakan hadis yang ada di kitab ini sahih. Lalu yang kelima, peringkat kitab Al-Muwatta' ini bermacam-macam, seperti pendapat Al-Sayuti yang meletakkan kitab Al-Muwatta' ini pada peringkat pertama. Sedangkan pendapat Subhi Al-Sholih yang berpendapat Al-Muwatta' ini diperingkatkan kedua setelah Sahih Bukhari dan Muslim. Dikarenakan dalam Al-Muwatta' ini
terdapat hadis-hadis mursal dan pendapat-pendapat fuqaha. Lalu yang keenam, kemunculan Al-Muwatta ini juga merupakan sebuah kemajuan dalam bidang hadis. Tersebut merupakan kelebihan dari kitab Muwatta Imam Malik. Tentunya dalam dunia ini tidak ada yang sempurna, seperti dalam kitab Al-Muwatta ini. Di balik kelebihan kitab Al-Muwatta, tentunya Al-Muwatta ini juga tidak terlepas dari beberapa tanggapan dan kritikan. Berikut beberapa tanggapan dan kritikan yang dilontarkan dari beberapa ulama serta para ahli. Yang pertama yaitu, kitab Al-Muwatta menjadi perdebatan dikarenakan perbedaan pendapat para ahli dan ulama tentang kitab ini, yang menganggap ini sebagai kitab fikih atau kitab hadis. Tapi ada juga yang menganggap bahwa Al-Muwatta ini bisa ditempatkan di keduanya, dikarenakan sistematika penulisannya yang kurang lebih mencakup semuanya. Lalu yang kedua, dalam penulisan kitabnya, Imam Malik sering menuliskan kejadian yang terjadi ketika kitab ini ditulis. Lalu yang ketiga, dalam penulisan hadis pada kitab Al-Muwatta, ini tidak semuanya bersifat sahih, namun ada pula hadis dhaif di dalamnya. Yang keempat, keterbatasan secara kuantitas hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya, sehingga kehadiran Al-Kutub Al-Sittah dan kitab hadis lainnya menjadi pelengkap kekurangan tersebut. Baik, para pemateri telah menyampaikan keseluruhan materinya. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam mengkaji kitab Al-Muwatta ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.